Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibati fillah, subhanallah, tanpa terasa kita telah mengkaji 684 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab pembahasan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ada ribuan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sebagian kita tidak tertarik untuk mengkajinya. Padahal di sana ada ketenangan jiwa. Di situ ada keindahan hati dan kelapangannya. Tapi terkadang hidayah Allah Azza wa Jalla yang membuat sebagian orang malas dan membuat sebagian orang bersemangat. Kita masuk ke pembahasan tentang menjaga rahasia. Kalau bicara rahasia itu adalah sesuatu yang kita semua tahu. Sesuatu yang dimaksudkan untuk disembunyikan, untuk tidak disebarkan kepada orang lain. Dan subhanallah, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-majalis bil amanah. Majlis itu dengan amanah. Artinya tatkala kita kumpul di satu tempat, kemudian kita berbicara obrolan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga kita mencari tempat yang tidak banyak orang yang mendengar, maka itu amanah. Dan yang namanya amanah harus dijaga. Tanda-tanda orang munafik itu mereka tidak menjaga amanah. Idza tumina khan. Kalau dikasih amanat, dia berkhianat. Dia sebarkan, dia sampaikan ke sana kemari. Yang mungkin jamaah, omongan itu memang omongan yang tidak baik. Contohnya, terkadang ada dua orang yang ngomongin orang lain. Ana duduk sama fulan. Tahu-tahu fulan ini curhat, menceritakan keburukannya fulan. Dia ceritakan. Lalu ana berangkat kepada fulan yang dibicarakan sama dia. Ana sampaikan, fulan ngomongin engkau seperti ini, seperti itu. Ana gak jaga amanah. Mungkin sebagian akan mengatakan, tapi fulan kan ghibah, Ustaz. Betul. Engkau gak suka dengan ghibah. Ya enggak lah, dosa. Seharusnya engkau berhentikan dia tatkala ghibah. Engkau diamkan dia tatkala dia ghibah. Bukan kemudian engkau memindah omongan yang rahasia, yang tentunya dia tatkala menyampaikan ghibahnya, dia tidak ingin omongan itu sampai kepada orang yang dighibahin. Berarti itu amanah. Tapi kan ini kemungkaran, Ustaz. Iya. Itu kemungkaran yang seharusnya engkau ingkari. Bukan engkau berbuat mungkar juga. Amanah seharusnya dijaga. Tahu-tahu diomongkan kepada orang. Apa yang akan terjadi? Engkau adalah perusak hubungan. La yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Ana gak punya maksud untuk mengadu domba. Ana ingin menyampaikan kepada fulan bahwa fulan ngomongin dia. Ya itu adalah mengadu domba. Urusan niatmu antara engkau sama Allah. Tapi urusan perbuatanmu, kita melihat perbuatanmu adalah merusak. Al-majalis bil amanah. Kemudian subhanallah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, idza haddatha ar-rajul bil hadits
thumma iltafata fahiya amanah. Apabila seorang berbicara dengan sebuah pembicaraan dengan seseorang, thumma iltafat, kemudian dia menoleh, dia ingin memastikan kondisi yang ada. Kata Nabi SAW, fahiya amanah, berarti majelis itu, pembicaraan yang ada di situ adalah amanah. Engkau harus jaga. Engkau tidak boleh sebarkan. Kemana? Karena itu amanah. Apabila itu kemungkaran, engkau ingkari. Kalau dia berbicara sesuatu yang rahasia padahal kemungkaran, engkau ingkari. Tapi tetap amanah, engkau jangan ngomong kemana-mana. Kenapa? Karena itu sifat seorang mukmin. Kita masih berada di bab adab. Bagaimana seharusnya seorang itu beretika, berakhlak. Bagaimana dia seharusnya berperilaku. Karena ini berbincang tentang menjadikan kehidupan yang sedang kita jalani indah. Penuh dengan warna-warna yang indah. Ya, bukan berarti tidak akan ada kekacauan di dalamnya. Tapi bagaimana kita menjaga agar kekacauan tidak terjadi, agar kemungkaran tidak semakin melebar. Baik, silahkan dibaca. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah, Syama. Ya. Apa kaitannya memenuhi janji dengan menjaga rahasia? Karena orang itu tatkala berbicara kepadamu dan dia noleh tadi, atau dia memang ngomong bersamamu di tempat yang rahasia, yang tidak ada orang lain yang tahu, maka sejatinya dia meminta kepadamu untuk tidak menyebarkan apa yang dia omongkan. Bakal ditanya engkau, kenapa engkau sampaikan kepada orang lain? Kenapa? Loh, Anda nggak pernah janji sama dia? Ya, tatkala dia menyampaikan kepadamu empat mata, dia ngomong, Anda mau ngomong empat mata, Anda nggak ingin ada orang lain tahu, dan engkau menyanggupi, maka sejatinya engkau sudah terikat dengan janji. Engkau perlu jaga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya majelis itu dengan amanah kita harus jaga. Ketika kita dipilih di tempat itu dan kita tahu pembicaraan ini tidak ingin disebarkan, kadang-kala dia mengatakan, syuf, ini hanya untuk kita. Afwan, ini off the record. Afwan, tolong jangan sampai keluar. Apalagi dia sampaikan seperti itu, semakin dia menekankan bahwa itu amanah dan kalian berjanji untuk menjaganya, maka jangan disebarkan ke tempat lain. Dan di sini disebutkan berbagai macam hadis yang berkaitan dengan amanah ini. Nah, silahkan dibaca hadis 685. Hadis nomor 685. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyarrun nas
indallahi manzilatan yaumal qiyamati rajula yufadi ilal mar'ati wa tufadi ilaihi summa yanshuru sirruha. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak adalah seorang suami mencampuri istrinya atau seorang istri yang berhubungan badan dengan suaminya, lalu dia menyebarluaskan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menciptakan masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Masyarakat yang jauh dari mesum, dari ungkapan-ungkapan yang kotor. Di sebagian tempat, di tempat kerja, mungkin di warung kopi, mungkin di tempat yang lainnya, ada manusia-manusia yang ketika berbicara, dia nggak punya bahan yang hendak dia bicarakan. Dia jadikan urusan ranjang itu sebagai bahan pembicaraan. Urusan suami istri, istri sama suaminya. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa inna asyarran nas, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah. Ini orang yang paling banyak keburukan. Siapa orang itu? Ini pada hari kiamat. Mungkin sekarang dia merasa nggak ada masalah. Bahkan dia mungkin disukai sama kawannya. Kawannya ingin mendengarkan cerita dia. Tadi malam bagaimana engkau sama istrimu? Apa yang kau lakukan? Apa yang dikerjakan sama istrimu? Apa yang kau lakukan kepadanya? Ada orang yang ditanggap. Seperti wayang. Ditanggap sama dia untuk menceritakan apa yang terjadi di atas ranjang di dalam rumah. Maka Nabi SAW mengatakan, ini termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Seorang laki-laki yang dia mencampuri istrinya. Dan istrinya mencampuri dia. Thumma yanshuru sirrah. Kemudian dia menyebarkan rahasia istri. Istrinya kurang kayak gini, istrinya kayak gini, istrinya kayak gitu. Thumma yanshuru sirrah. Ahibati fillah. Ada riwayat lain yang lebih tegas lagi. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang menceritakan rahasia ranjang ini seperti seorang seperti setan jantan ketemu setan betina, setan laki-laki ketemu setan perempuan di jalan kemudian dikumpulin. Seperti itu kondisinya sebenarnya. Tatkala dia menceritakan sesuatu yang tertutup, dia lakukan di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Ini jemaah suami istri halal. Yang dia lakukan halal. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang laki-laki mendatangi istrinya, dia mendapatkan nilai sedekah. Itu menyebarkannya dosa besar. Disebutkan termasuk orang yang paling buruk kedudukannya. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan lalu dikumpuli. Kita tahu yang namanya ini perbuatan yang menjijikkan jamaah. Padahal istrinya, bagaimana kalau yang dia ceritakan adalah perzinaan dia? Ngomong, aku berzina di tempat ini, dengan perempuan seperti ini, dia seperti ini, seperti itu. Maka akan lebih buruk lagi dia. Dan bagaimana di masa kini ada orang-orang yang mendokumentasikan perzinaan dia atau hubungan suami istri dia, lalu dia sebarkan kepada orang lain, maka tentunya lebih buruk lagi.
Kita benar-benar berada di masa yang banyak orang tidak punya adab dan etika. Berzina, didokumentasikan, dia sebarkan. Ini loh, lihat. Ngomong saja, menceritakan hubungan suami istri. Ngomong saja, disebut sama Nabi SAW, inna asyarran nas indallah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Bagaimana dengan yang tadi, yang lebih buruk lagi? Ahibati fillah, ketika seorang berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah. Jangan kau ceritakan kepada orang lain. Apalagi kau cerita dengan bangga. Semua umat Nabi SAW mu'afa, dimaafkan. Kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Dan salah satunya, menceritakan perbuatan dosa yang sudah Allah tutupi. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan hadis 686. Hadis nomor 686. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alayhi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar qala sa'anzuru fi amri falabithtu layali thumma laqiyani faqala qad badali an la atazawwaja yawmi hadha falaqitu Aba Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم حطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين أردت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها Rawahul Bukhari. Artinya, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar pada saat putrinya Hafsah menjadi janda, dia radhiyallahu anhu menuturkan, aku berjumpa dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka aku tawarkan Hafsah kepadanya dan aku katakan, jika engkau mau, aku akan menikahkan dirimu dengan Hafsah binti Umar. Aku akan pikir-pikir dulu, jawab Utsman. Setelah beberapa hari berlalu, dia lantas menemuiku dan berkata, sepertinya saya tidak menikah saat ini. Kemudian aku bertemu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan kukatakan, jika mau aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah putri Umar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu terdiam dan tidak memberi jawaban apa-apa kepadaku, sehingga aku lebih marah kepadanya daripada kepada Utsman. Setelah beberapa hari berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah, kemudian saya menikahkan Hafsah dengan beliau. Setelah itu, Abu Bakar menemuiku dan berkata, mungkin dulu kamu marah kepadaku pada saat kamu menawarkan Hafsah kepadaku, tetapi aku tidak memberi jawaban apapun kepadamu. Ya, jawabku. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaran itu. Hanya saja aku telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutnya, tetapi aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi menikahinya, niscaya aku akan menerimanya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah. Ini kita mau belajar adab dari para sahabat Nabi. Bagaimana mereka menjaga rahasia. Yang terkadang kita kalau dikasih rahasia, hati kita nggak mampu menyimpannya, akhirnya kita sebarin. Nih bagaimana anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita tentang ayahnya. Dia mengatakan bahwasanya tatkala adiknya atau saudarinya yaitu anaknya Umar, Hafsah, menjadi janda. Jadi Hafsah ini dulu adalah istrinya Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi. Dia itu meninggal ketika perang Uhud ya. Dia ketika perang Uhud ikut berperang kemudian terluka, lalu setelah itu dia meninggal dunia. Taib. Ketika jadi janda, ini pelajaran buat para orang tua ketika punya anak perempuan. Dijaga anak perempuannya, dilindungin, dididik, dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, di bawah naungan qala Allah, qala Rasul, di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika anaknya jadi janda atau ketika anaknya sudah sampai waktu menikah, maka orang tua hendaklah menawarkan, mencarikan pasangan buat dia. Dan boleh jadi yang ditawari oleh dia laki-laki yang sudah beristri. Jadi kadang-kala ada orang sekarang di zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang tabu mungkin ya. Ketika seorang ayah menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki, kawannya sendiri yang sudah punya istri, maka apa kata masyarakat awam? Mereka akan mengatakan ini merusak rumah tangga orang lain. Tidak. Karena memang laki-laki ini diperbolehkan menikah 4. Dia baru punya 1 istri. Dia baru punya 2 istri. Dia mungkin punya 3 istri. Masih diperbolehkan dia menikah lagi. Sampai 4. Maka Utsman bin Affan punya istri. Ditawarin sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Utsman? Utsman tidak menolak secara langsung. Tapi dia mengatakan, aku akan mikir-mikir dulu. Baru setelah itu, Utsman mengatakan, kayaknya aku gak mau kawin hari ini. Gitu. Gak ada niatan untuk nikah. Tadi boleh jadi nikah lagi maksudnya. Kemudian setelah Utsman gak mau menikah, maka Umar cari lagi. Siapa sahabatnya? Abu Bakar Siddiq. Bayangkan Abu Bakar dengan Umar, umurnya itu kira-kira beda ya 12-13 tahun. Ini mau dinikahkan dengan putrinya. Jadi berapa kira-kira umur Hafsah pada waktu itu? Ya masih muda. Kemudian ngomong sama Abu Bakar. In syi'ta. Masya Allah. Ini bahasanya jemaah. Apa diterjemahkan ini? Jika kamu mau. Jika mau. Aku akan nikahkan kau dengan Hafsah putrinya Umar. In syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Abu Bakar diam. Nggak ngomong iya, nggak ngomong tidak. Maka Abu Bakar agak marah. Tapi nggak semarah. Dia lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Umar. Yani Umar marah kepada Abu Bakar lebih daripada emosi dia kepada Utsman. Ya. Kadang-kadang kan orang ya Allah kepinginnya
diterima tawaran itu, tapi ternyata ditolak. Sedangkan Abu Bakar nggak merespon apa-apa, malah diem aja. Setelah itu ternyata Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Taib. Sekarang bagaimana Abu Bakar memperbaiki hubungan dia dengan Umar yang sempat ada ketidaknyamanan di situ? Maka Abu Bakar datang menjumpai Umar. Abu Bakar tahu bahwasanya Umar ketika itu marah. Maka setelah dia menyampaikan, kayaknya engkau marah sama aku ya. Kata Umar, iya gitu. Engkau nggak ngomong apa-apa gitu loh. Membuat orang kan jadi bingung. Maka di situ Abu Bakar menyampaikan alasannya. Apa alasannya? Dia mengatakan, masalahnya aku mengetahui Nabi alaihissalatu wassalam menyebut nama Hafsah. Artinya beliau ingin menikahi Hafsah. Falam akun li ufsya sirra Rasulillah SAW. Maka nggak mungkin aku sampaikan rahasia Nabi SAW kepadamu. Aku nggak mungkin ngomong, Nabi kayaknya mau melamar putrimu. Nggak, dijaga, ini rahasia. Dan udah tahu nih ya, kenapa Abu Bakar diem aja ketika Umar menawarkannya. Demi menghilangkan ketidaknyamanan di hati Umar, Abu Bakar menekankan, walau tarakahan Nabi SAW laqabiltuha. Seandainya Nabi SAW tidak jadi menikahinya, niscaya aku akan menerima tawaranmu. Aku akan menikahi Hafsah. Jadi dengan cara ini, Masya Allah, hubungan mereka kembali membaik. Jadi ada hal-hal yang kita perlu membuat klarifikasi. Ada hal-hal yang perlu ditinggalin. Tapi intinya yang menjadi inti pembahasan berkaitan dengan bab kita menjaga rahasia, Abu Bakar menjaga rahasia Nabi SAW. Kenapa? Karena majelis itu amanah. Abu Bakar mendengar radhiyallahu ta'ala anhu Nabi alaihissalam menyebut nama Hafsah. Walaupun Nabi alaihissalam mengatakan rahasia ya, jangan sampaikan ke Umar, enggak. Tapi karena tahu di majelis itu hanya Nabi dan Abu Bakar yang ada, maka Abu Bakar tidak mau menyebarkan hal itu. Jadi ada banyak pelajaran di hadis ini jamaah. Orang tua silahkan tawarkan putrinya kepada orang yang soleh, bukan kepada orang yang berduit. Kepada orang yang akan menjaga putrinya, bukan kepada orang yang akan memanfaatkan putrinya. Kepada orang yang bertakwa, yang kalau dia cinta kepada putrinya, dia akan memuliakan putrinya. Tapi kalau dia tidak cinta sama putrinya, dia tidak akan menzalimi. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 687. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Fa aqbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi. Ma tuhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban bibnati thumma ajlasaha an yaminih aw an shimali thumma sa'arraha fabaqat biku'an shadida falamma ra'a jaza'aha syarraha thaniyata fadahikat faqultu laha hassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi bishirar thumma anti tabkina falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat
ma kuntu liufsi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirrah. Falamma tuufi ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qultu azamtu alaiki bimali alaiki minal haqq lama haddastini ma qala laki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ammal ana fana'am amma hina sa'arani fil marrati Sarrani. ula Amma hina sarrani. amma hina sarrani fil Sanya marrati panjang. Sarrani. amma hina sarrani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibrila kana yu'ariduhul Qur'ana fi kulli sanatin marrata aw marratain wa annahu 'aradahul ana marratain wa inni la ural ajala illa qad iqtarab fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana lak fabakaitu buka illadhi ra'ait falamma ra'a jazai sarrani Sarrani. Ya. Sanya panjang. jazai sarrani thaniyah faqal ya Fatimatu ama tardaina an takuni sayyidati nisa'il Sayyidata. mu'minin sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah fadahiktu dahikil ladzi ra'ait muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sisi beliau. Lalu datang Fatimah radhiyallahu anha dengan berjalan kaki yang gaya ayunan langkahnya tidak berbeda sedikit pun dari gaya melangkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihatnya, beliau pun langsung menyambutnya seraya bersabda, "Selamat datang anakku." Kemudian beliau menyuruh duduk di sebelah kanan atau kirinya, lalu beliau berbisik kepadanya, kemudian dia menangis keras sekali. Ketika merasa iba kepadanya, beliau membisikkan kepadanya untuk yang kedua kalinya, sehingga dia pun tertawa. Lalu kukatakan kepadanya, Rasulullah SAW telah mengistimewakan dirimu dengan berbagai rahasia di tengah-tengah istri beliau. Akan tetapi kamu malah menangis. Setelah Rasulullah beranjak, aku bertanya kepadanya, Fatimah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu? Dia lalu menjawab, aku tidak akan menyebarluaskan rahasia Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, lantas aku menanyakan kepadanya, aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, ingin mendengar darimu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Maka dia berkata, kalau sekarang Afwan, ini terjemahannya kalau sekarang azam tu dibilang sumpah mungkin diganti ya. Bukan aku bersumpah, tapi aku meminta. Aku meminta. Nah. Ya, kalau sekarang aku akan beritahukan. Adapun bisikan beliau yang pertama kepadaku, beliau mengatakan bahwa Jibril biasa datang untuk menyamakan dengan beliau bacaan Al-Quran sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Tetapi sekarang dia melakukannya 2 kali, dan aku tidak mengira melainkan ajal telah dekat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang meninggalkan kamu adalah aku. Oleh karena itu aku menangis, sebagaimana yang kamu saksikan. Dan ketika beliau melihatku bersedih hati, maka beliau berbisik kepadaku untuk yang kedua kalinya, seraya mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah kamu suka kalau kamu menjadi pemuka wanita-wanita mukmin atau wanita-wanita umat ini?
Oleh karena itu aku tertawa sebagaimana yang kamu saksikan. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Cerita yang panjang ya. Tentang kehidupan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini kita melihat bagaimana rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki 9 istri dan beliau pernah mengumpulkan semuanya dalam satu majelis. Imma di situ Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada semuanya, atau memang kondisinya ketika itu Nabi sedang sakit sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan kedatangan Fatimah yang gaya jalannya persis seperti gaya Nabi SAW, dan bagaimana beliau menyambut putrinya dengan ucapan marhaban bibnati, selamat datang dengan putriku ya. Lalu didudukkan di sebelah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berbisik. Dari 9 istri-istrinya, berarti Aisyah menjadi yang ke-10, putri Nabi SAW bersama mereka. Di situ Nabi berbisik. Yang tidak diperbolehkan adalah berbisik ketika bertiga. Jadi bertiga, tahu-tahu yang satu berbisik kepada satunya. Karena ini akan membuat sedih orang yang ketiga yang tidak diajak untuk berbicara. Sedangkan pada kondisi ini, di situ ada 9 istri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berbisik kepada Fatimah dan itu tidak ada masalah. Ketika berbisik kepada Fatimah, Fatimah menangis dengan keras. Kemudian Nabi berbisik yang kedua kali, lalu dia tertawa. Disinilah Fatimah kemudian diminta oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyampaikan apa yang dibisikkan Nabi kepadanya. Tapi Fatimah menolak. Ketika Nabi udah pergi, diminta sama Aisyah, Nabi tadi ngomong apa sama engkau? Kok engkau menangis ya? Kemudian Nabi berbisik yang kedua, lalu Aisyah tertawa. Setelah meninggalnya Nabi SAW, artinya Aisyah ini kepingin tahu apa sih yang diomongkan. Tapi ketika Nabi hidup alaihi salatu wassalam, Fatimah tidak menceritakan. Kenapa? Karena itu rahasia. Maka dia tidak menceritakan. Loh, kenapa kok jadi rahasia? Karena Nabi berbisik alaihi salatu wassalam. Dan tadi udah disampaikan hadis, apabila seorang berbicara kepadamu, kemudian dia menoleh, itu amanah, berarti itu rahasia yang harus dijaga. Apalagi ini berbisik. Artinya nggak ada orang yang mendengar. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia, di sini Fatimah diminta oleh Aisyah dengan ucapannya, azamtu alaiki bima li alaiki minal haq. Aku memohon kepadamu dengan sangat, dengan perantara hakku atas dirimu. Apa haknya Aisyah atas Fatimah? Aisyah adalah istri Nabi. Jadi kalau mungkin bahasa di negeri kita jadi ibu sambung ya. Sebenarnya dia istri Nabi. Dan Nabi cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan kepada Fatimah secara khusus, agar Fatimah mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya haknya istri bapak ini ya dihormatin, dicintain, ya dihargain. Maka akhirnya Fatimah menceritakan. Kalau sekarang baru aku akan sampaikan. Karena udah terjadi gitu loh. Apa kejadiannya? Nabi udah meninggal dunia SAW. Maka diceritakan bahwa ketika Nabi SAW berbisik yang pertama yang membuatku menangis, beliau menyebutkan bahwasanya ajal beliau udah dekat. Dengan bukti
tadi Jibril menyamakan bacaannya dengan Nabi SAW 2 kali tahun itu. Dan juga kita tahu Nabi SAW di akhir hayatnya itu beliau iktikafnya 20 hari bukan 10 hari. Artinya memang menunjukkan begitu dekatnya ajal Nabi SAW. Dan beliau akan meninggal seakan-akan di tahun itu, dan tahu dan benar beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Fatimah untuk bersabar ya. Adapun itulah kenapa aku menangis. Adapun kenapa aku tertawa, karena Nabi berbisik kepada aku. Dia mengatakan, ya Fatimah, apakah enggak ridho, enggak suka untuk menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin atau Nisa'il Mu'minin, menjadi pemukanya wanita-wanita orang-orang yang beriman, atau menjadi pemukanya wanita-wanita umat ini. Itulah yang menyebabkan aku tertawa bahagia tentunya. Namun Fatimah untuk menjadi Sayyidatun Nisa'i hadhil ummah, dia harus berjuang jamaah. Dia tidak sibuk merawat fisiknya, tapi dia sibuk merawat hatinya. Kalau bicara fisik, Fatimah tangannya kasar karena dia harus menggiling gandum sendirian. Dia harus menjaga, merawat anak-anaknya, selain harus melayani suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke hadis 688. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 688. Wa an Sabitin an Anasin radhiyallahu anhu qala Attama alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilmani fasallama alaina faba'athani fi hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin qalat ma hajatuhu qultu innaha sirrun qalat la tuhbiranna bi sirrin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahada. Qala Anasun wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya Thabitu. Rawahul Muslimun wa rawal Bukhari ba'dahu muhtasara. Artinya dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangiku ketika aku tengah bermain bersama anak-anak sebayaku. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Selanjutnya beliau mengutusku untuk suatu urusan sehingga aku terlambat datang kepada ibuku. Ketika aku datang, ibuku lantas bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat?" Aku pun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Apa keperluan beliau? Tanya ibuku. Aku menjawab, sesungguhnya hal itu merupakan rahasia. Janganlah kamu memberitahukan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pun, pesan ibu. Anas berkata, demi Allah, andai pun aku memberitahukan rahasia itu kepada seseorang, pasti aku juga beritahukan rahasia itu kepadamu, hai Sabit. Diriwayatkan oleh Muslim dan sebagian diantaranya diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari secara ringkas. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, Thabit Al-Bunani adalah salah satu dari murid Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang paling dekat. Dia banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang kasih umur panjang. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke kota Madinah, ibunya Ummu Sulaim itu telah masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Dan Ummu Sulaim ini
seringkali mendidik Anas untuk menjadi seorang muslim. Disuruh membaca la ilaha illallah, diajarin tentang la ilaha illallah. Bapaknya Anas masih musyrik, namanya Malik. Marah sama istrinya kalau ngajarin anaknya bertauhid. Tapi akhirnya bapaknya mati dalam kondisi musyrik. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Ummu Sulaim tahu Anas masih kecil, nggak akan bisa ikut berperang, mendampingi Nabi SAW untuk hal-hal yang besar. Maka dibawalah Anas untuk menjumpai Nabi SAW. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, hadza Unaisun yakhdumuka ya Rasulullah. Ini Unais, biar dia melayanimu wahai Rasul SAW. Maka diterima oleh Nabi SAW. Umurnya pada waktu itu 10 tahun kira-kira. Dan dia 10 tahun melayani Nabi SAW. Di sini Anas menceritakan salah satu kejadian di masa dia melayani Nabi SAW. Pada saat Anas sedang bermain, dia lebih 10 tahun berarti umurnya kira-kira, sedang bermain dengan anak-anak yang sebaya sama dia. Nabi mengucapkan salam kepada kami. Ingat, anak-anak itu perlu main. Iya, apabila di masa Nabi SAW, itu anak-anak bermain ya. Jadi kalau bicara anak-anak ini, ada yang sudah balik, ada yang belum balik. Tapi dalam Islam, sejatinya, kalau sudah balik, itu dia dewasa. Dia sudah berkewajiban melaksanakan perintah, menjauhi larangan, seperti yang umur 30 tahun. Seperti yang umur 40 tahun. Tapi ada kondisi-kondisi yang menyesuaikan dengan dirinya. Karena dia masih muda belia. Anas bermain sama yang seumuran sama dia. Bareng-bareng. Lalu diutuslah sama Nabi SAW untuk satu urusan. Akhirnya terlambat pulang. Karena terlambat pulang, tanyalah ibunya. Ma habasaka. Apa yang membuatmu terlambat gitu loh. Membuatmu tertahan. Kata Anas, masih anak-anaknya, cuma dia tadi, dia sudah faham, dia sudah ngerti. Mungkin juga dia sudah balik pada waktu itu. Dia mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Aku diutus untuk menyelesaikan sebuah urusan. Tanya Ummu Sulaim. Dia spontan tuh. Karena kalau kan orang spontan tanya, apa urusannya gitu loh. Apa keperluan Nabi SAW gitu loh. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Innaha sir. Itu rahasia ya Ummi. Bayangkan sampai sama ibunya dia tidak katakan. Itu rahasia. Di sini sang ibu semakin cinta sama anaknya. Momentum itu digunakan untuk memantapkan adab dan perilaku anaknya. Apa kata dia? Kata ibunya, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahad. Jangan kau ceritakan rahasia Rasul SAW kepada seorang pun. Ibunya nggak dikasih tahu. Qala Anas. Anas berkata, ini sudah berapa puluh tahun dari meninggalnya Nabi SAW. Anas mengatakan kepada muridnya, Thabit Al-Bunani, demi Allah, kalau ada satu orang yang aku kasih tahu urusan Nabi SAW, pasti engkau orang yang aku akan kasih tahu. Tapi itu rahasia. Berarti ini rahasia yang disimpan sama Anas bin Malik sampai meninggal dunia. Berbeda dengan rahasia tadi, cerita Umar dengan Abu Bakar. Diceritakan karena urusannya udah selesai. Udah gak ada masalah menceritakan. Kemudian berbeda dengan rahasia Nabi SAW dengan Fatimah. Udah selesai urusannya. Nabi udah meninggal dunia. Maka diceritakan. Tapi ada rahasia yang tidak boleh disebarkan. Artinya rahasia selama-lamanya. Salah satunya yang diceritakan sama Anas bin Malik. Kalau ada orang yang aku kasih tahu, engkau orang yang aku kasih tahu. Berarti Anas menyimpan rahasia itu sampai Anas meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Anda rasa mungkin ini menjadi hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah
di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tentang menepati janji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakillah khair. Jazakallah khair, jazakumullah khair Ustaz. Hayakallah Ustaz. Semoga Allah SWT mendekatkan Ustaz dan selalu melanggengkan dalam keberkahan, memperbaiki hidup dan menyenangkan hati Ustaz selalu. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Yang telah menyampaikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Kami informasikan bagi jamaah yang sudah raisan, mohon di drop terlebih dahulu pertanyaannya ke kami sebelum nanti ditanyakan kepada Ustaz Zuna, insyaallah semoga Allah Ta'ala mudahkan. Adapun sedikit yang bisa ditarik dari kajian ini, mungkin yang pertama mengenai menjaga rahasia, memenuhi janji karena segala janji akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hadisnya yang pertama menjaga kedudukan, salah satunya tidak menceritakan perbuatan dosa yang sudah Allah tutupi, dan juga menjaga rahasia hubungan suami istri adalah upaya menjaga kedudukan. Lalu majelis itu amanah seperti dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap menjaga apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga contoh menjaga amanah tidak oleh hanya para sahabat sallallahu alaihi wasallam, tapi juga putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, dan bagaimana kesungguhan menjaga rahasia apapun baik masih ada ataupun sudah wafat, menitipkan rahasia seperti yang dicontohkan juga sahabat lain, yaitu Anas dan juga ibunya yang mengingatkan. Demikian, dan sebelum masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab, kami Ghuraba Muskat, Ghuraba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang terus serta menyiarkan merelai kajian pada hari ini, yakni selain Ghuraba Muskat kita ada Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, Usman TV, Al Firqatun Najiyah TV, Hijrah TV, Sunnah Jalan Pasti TV, Mumtaz TV. Kami ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan Ustadz, ini sudah ada, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin tafadhol li untuk Ukti Desi bisa menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, izin bertanya Ustadz. Saat ini saya dan suami tinggal di negara Kuwait. Kami memiliki putri yang ingin melanjutkan kuliah di suatu negara. Apakah kami boleh menyekolahkan putri kami di negara yang berbeda dengan kami? Karena di Kuwait, di tempat kami tinggal, tidak memungkinkan untuk putri saya untuk kuliah. Insya Allah untuk keberangkatannya dari Kuwait sampai ke negara tujuan, insya Allah kami bisa antar anak putri kami, Ustadz. Karena insya Allah kami paham putri kami tidak bisa safar tanpa mahram. Namun yang menjadi kekhawatiran dan pertanyaan kami adalah satu, apakah setelah kami antar anak kami ke negara tersebut, setelah itu bolehkah kami tinggalkan putri kami dan membiarkan putri kami kuliah atau sekolah di negara tersebut sendirian tanpa mahram? Yang kedua, mengingat akan adanya kemungkinan besar putri kami akan pulang malam, misalnya ada tugas dari kuliah atau juga dari tempat kos ke kampus yang kami tidak tahu keadaan lingkungannya. Apalagi misalnya di negara yang bukan mayoritas muslim. Banyak sekali faktor kekhawatiran dari lingkungan dan sebagainya. Jadi gimana Ustadz? Pertanyaannya bagaimana syariat memandang maslahat hukum mukim untuk putri kami tersebut, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hal ini hendaklah menjadi visi dan misi orang tua, menyelamatkan anaknya dari api neraka. Baik itu anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Kalau bicara anak itu mau kuliah, maka coba dipikirkan, apa pentingnya kalau dia anak perempuan tadi kuliah di tempat itu? Apa tujuannya? Apa targetnya? Menyelamatkan dia dari api neraka atau sekedar ya mencari dunia?
Kalau bicara mencari dunia, boleh-boleh seorang belajar ilmu dunia, ilmu yang bermanfaat buat dia dalam urusan dunia. Tapi jangan sampai mengorbankan agama. Jangan bicara di Kuwait, disekolahkan ke luar negeri, di negeri yang minoritas muslim di sana, di negeri kita, di Indonesia. Kadangkala orang tua menyekolahkan anaknya, umpamanya dari Jakarta, dia kirim ke Jogja. Kuliah di sana, di UGM, atau di kampus lainnya. Kemudian ada yang dari luar pulau, menyekolahkan anaknya di UI, umpamanya. Yang mana anak itu, ya, akan sibuk belajar, akan sibuk kuliah. Tapi apakah ada jaminan keamanan? Kalau masalah berangkatnya perlu didampingin. Ketika dia sudah mukim, ya sudah hukumnya hukum orang yang mukim. Tapi bagaimana orang tua menjamin keamanan buat putrinya? Kalau tadi dikatakan nggak tahu dia keluar malam nantinya, nggak tahu dia hidup di lingkungan yang seperti apa, ya orang tua harus tahu. Jangan kemudian dia meninggalkan. Orang tua harus tahu apakah aman buat putrinya. Apalagi kita bicarakan tadi, yang dituntut nih ilmu dunia. Yang kalau ternyata di situ ada jaminan keamanan dan ilmu dunia yang dituntut itu insya Allah bermanfaat buat dia. Dan insya Allah lingkungannya akan menjaga dia dari kemaksiatan, dari berbagai perbuatan dosa dan kejahatan. Maka mungkin itu menjadi pilihan. Tapi kalau enggak, dikatakan enggak tahu nanti gimana. Gimana? Engkau enggak tahu, anakmu seperti orang yang melepaskan anaknya di hutan. Kemudian dia nggak tahu anaknya mau dimakan macan nantinya. Atau terjebak dalam lumpur bergerak umpamanya. Atau dia tersesat di dalam hutan sehingga tidak bisa balik. Maka orang tuanya tanggung jawab. Jadi intinya orang tua yang melepas putrinya untuk belajar di sebuah tempat yang jauh dari dirinya. Maka dia harus pertimbangkan hal-hal yang tadi disampaikan. Dan dia harus terus memberikan pengawasan. Dia harus berusaha untuk terus memberikan bimbingan. Walaupun dia di tempat kos, maka berusaha bagaimana dia di tempat itu ada yang menjaganya. Baik penjagaan itu dari sisi umpamanya pengawas asrama, dia berada di asrama yang anak-anak yang tinggal di situ akan selalu diawasi ibadahnya. Maka insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan nggak tahu ya, maka gimana orang tua dikatakan nggak tahu? Dengan lingkungan yang ada. Terus bagaimana anakmu nantinya? Engkau bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, hendaklah para orang tua memilihkan tempat yang paling baik buat anaknya, memperbaiki niat mereka, kemudian tetap mengawasi bukan yang berkaitan dengan pendidikannya, tapi yang berkaitan dengan peribadatan yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami Ukti Desi, khususnya tafadholi mungkin Sentul tafadholi Sentul bisa menunmute dan bertanya kepada Ustaz Zuna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin bertanya, ini ada titipan. Jadi pertanyaannya itu, jika kita dititipi suatu rahasia dan diamanati bahwa sewaktu-waktu rahasia ini harus dibuka, tapi ternyata si pemegang rahasia ini lupa untuk menyampaikan. Bagaimana hukumnya si pemegang rahasia ini, Ustadz? Kira-kira itu dulu. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Manusia itu pelupa. Jadi, kalau tadi yang dititipin rahasia dapat amanat agar rahasia itu disampaikan dalam satu kondisi tertentu. Namun ternyata dia lupa. Maka bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena kita telah berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami tidak sengaja. Karena namanya orang lupa, dia tidak ingat. Bukan dia tidak mau menyampaikan, tapi dia lupa.
Orang yang lupa tidak mengerjakan sholat, benar-benar lupa, dia tidak akan dihukum. Orang yang ketika berpuasa, dia lupa kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan nasi pecel sampai habis, kemudian lanjut dia minum es teh sampai habis, kemudian dia pesan puding, dia makan sampai habis, kemudian temannya datang, engkau sedang puasa. Ya Allah, lupa anak tadi. Bagaimana dengan yang sudah dia makan? Nggak dosa. Jadi, insya Allah kalau memang dia lupa, bukan pura-pura lupa, ya dia nggak akan dihukum. Karena memang orang kalau lupa itu tidak ingat. Dan Allah sudah mengatakan, qad fa'altu, dalam sebuah ayat qudsi, iya, aku sudah mengabulkan permohonan kalian untuk tidak dihukum pada saat tidak sengaja dan pada saat lupa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, semoga dapat dipahami. Tapaduli mungkin selanjutnya Ukti Evi bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan. Izin bertanya mengenai tema hari ini, yaitu menjaga kerahasiaan. Bagaimana konsepnya antara sabar menghadapi musibah dengan dijolimi keluarga dekat dengan menjaga kerahasiaannya, yaitu adanya pelecehan seksual secara verbal melalui media komunikasi Korban lebih pilih tidak bertemu, menghindari acara keluarga yang ada pelaku, dan menutup rapat kejadian tersebut. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ada kezaliman yang dilakukan manusia kepada kita. Apa sikap kita terhadap kezaliman tersebut? Yang pertama, kita boleh membalasnya. Kita boleh mengambil sikap, mengadukan orang yang menzalimi supaya dia dihukum atas kezaliman yang dia lakukan terhadap diri kita. Bahkan kita boleh mendoakan keburukan buat dia. Atau kita bersabar, memaafkan, selesai urusannya. Adapun menceritakan kezaliman dia, orang itu, di majelis, maka ini akan menjadi ghibah. Ngomongin keburukan orang lain yang berkaitan dengan perbuatan dosa dia kepada kita. Ya tadi kezaliman, pelecehan seksual secara verbal atau hal yang lainnya. Tapi kalau engkau menceritakan kepada orang dalam rangka menghilangkan kezaliman itu, boleh. Gak masuk ghibah. Seperti orang yang melaporkan kezaliman yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Jadi kadangkala ya di beberapa kasus ada seorang guru yang melecehkan santri-santrinya atau melecehkan anak didiknya. Apakah dia nggak boleh menyampaikan hal ini karena itu rahasia? Enggak, boleh dia menyampaikan dalam rangka mengingkari kezaliman tersebut. Bukan dia sekedar ingin menceritakan kesalahan gurunya, enggak, tapi dia ingin memperbaiki, ingin merubah supaya kezaliman ini tidak terus terjadi. Kalau tadi dikatakan karena yang melakukan itu adalah kerabat sendiri, keluarga sendiri, sehingga kita menghindar dari majelis itu. Kalau ada pelakunya, ya nggak ada masalah kalau engkau memang tadi males lah ketemu dia. Udahlah cukup kezaliman itu, mamanya kalau memang kau memaafkan atau enggak aku akan nuntut dia di akhirat, tapi aku nggak ingin ketemu sama dia. Tapi bukan memutuskan silaturahim, enggak. Cuma dalam rangka menjaga hati umpamanya agar tidak terjadi sesuatu atau dia tidak melakukan itu lagi kepada kita. Jadi intinya kalau engkau memilih untuk menyampaikan kezaliman yang dilakukan dia dalam rangka memperbaiki dia, mengambil hakmu, silahkan. Nggak ada masalah, tapi diceritakan kepada orang yang dapat memperbaiki, dapat mengambil hakmu. Bukan sekedar menceritakan keburukan orang untuk
ghibah aja. Nanti dari sini cerita, kemudian sana cerita. Ceritakan kepada orang yang memang dapat mengingkari kemungkaran tersebut. Hada wallahu alam bissawab. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga dimampukan ya Ustaz ini. Masya Allah baik sekali pertanyaannya. Mungkin Anda persilakan yang sudah resen untuk Ukti Nova. Ummu Khadijah bisa menanyakan pertanyaan sesuai dengan tema. Apa dari Ukti Nova? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz dan penyelenggara semuanya. Ana mau tanya Ustadz tadi tentang membuka rahasia Ustadz. Yang contoh pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anha yang menceritakan kepada Umar tentang Hafsah, dan Fatimah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang wanita yang masuk surga Ustadz. Jadi kesimpulannya bagaimana Ustadz? Jadi ada mohon petunjuk apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi di mana kita bisa atau diperbolehkan membuka rahasia tersebut Ustadz. Kalau saya yang tangkap tadi cuma satu Ustadz. Jadi kalau masalahnya sudah selesai gitu Ustadz. Ya. nah. Apakah itu yang saya pahami benar Ustadz atau ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi Ustadz? Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Nah, jemaah. Kalau bicara kapan rahasia itu boleh kita sebarkan, tergantung kondisi rahasia yang disampaikan. Kalau tadi berkaitan dengan orang ini, artinya orang ini punya rahasia yang tidak ingin diketahui orang. Contohnya tadi, aku akan mati tahun ini insya Allah. Yang diceritakan kepada Fatimah. Berarti kan ini bicara tentang ajal. Ajal yang ada waktunya. Ketika waktunya datang, selesai sudah. Udah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun yang kedua yang berkaitan dengan dia adalah wanita yang termulia di antara umat Nabi SAW. Ini sebenarnya kaitannya dengan yang pertama. Karena kan yang ditanyakan Aisyah, dua hal. Kenapa dia menangis dan kenapa dia tertawa. Terus bagaimana dengan kondisi kita, rahasia-rahasia itu? Ya tadi, kalau rahasianya berkaitan dengan amalan seseorang, yang kalau diceritakan umpamanya akan dapat menyebabkan dia bermasalah, atau menyebabkan dia nantinya riya umpamanya. Kita tahu fulan ini pernah bantu kita, pernah nolong kita, dan dia ngomong jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Karena dia khawatir jadi riya. Berarti kalau dia sudah meninggal dunia, potensi riya nggak ada. Karena dia udah meninggal dunia. Sehingga cerita rahasia ini setelah meninggal dia, mungkin akan jadi tambahan kebaikan buat dia. Kenapa? Orang akan mendoakan dia, oh Masya Allah, jadi fulan yang bantu engkau selama ini. Iya, cuma fulan memang ngomong jangan cerita kepada siapa-siapa. Ya udah, dia udah meninggal dunia, sehingga tidak lagi berpotensi untuk riya. Atau kondisi yang ketiga, tadi orang memang cerita, engkau jangan ceritakan kepada siapa-siapa kecuali aku mati. Atau ada yang mengatakan, engkau jangan ceritakan kepada siapa-siapa sampai engkau mati. Jadi kondisinya, kalau yang tadi berkaitan dengan orang yang memberikan rahasia, kalau yang terakhir berkaitan dengan orang yang menerima rahasia. Jadi sebenarnya rahasia itu hukum asalnya tidak diceritakan kepada siapa-siapa. Tapi kalau memang ada waktu dan kondisi tertentu sehingga kita boleh menceritakan setelah dia meninggal dunia, ya nggak ada masalah. Intinya di situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Tabari Ukti Res bisa membacakan pertanyaan dari hijabah Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ini dari pertanyaan dari Ukti Azahra Putri. Saya diberi amanah sama teman saya mengenai keluarganya. Kalau ditanya disuruh bohong, jangan dijelaskan bagaimana mengenai keluarganya bagaimana. Bagaimana dengan ini Ustaz? Jazakallah Tunggu khair. sebentar, diulangin. Saya diberi amanah sama teman saya mengenai keluarganya. Kalau ditanya disuruh bohong, jangan dijelasin mengenai keluarganya. Bagaimana ini Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, kalau disuruh bohong nggak boleh kita berbohong. Tapi kalau disuruh diam, kita diam. Tidak menceritakan. Atau dia mengatakan, ana kurang tahu, mungkin tanyakan kepada yang lainnya.
Jangan sampai dia berbohong. Artinya cerita keluarga ini seharusnya A, engkau ceritakan B. Engkau berbohong, dosa. Jadi amanahnya engkau tidak menceritakan. Tapi perintah dia berbohong, tidak boleh engkau taati. Karena ketaatan kepada makhluk itu apabila tidak mengandung unsur bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga menjaga rahasianya, engkau jaga rahasianya, jangan menceritakan tentang keluarga orang lain, keburukan orang lain, apalagi itu amanah dari kawanmu. Kalau ada yang bertanya kepadamu, arahkan untuk bertanya kepada yang lainnya. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai engkau berbohong. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali ukti dari Sentul kembali, ukti Mutia, tafadhali bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustadz, izin bertanya. Ini ada yang bertanya, kadang-kadang ada orang yang rasanya cukup sulit menjaga rahasia dari mereka. Misal keluarga dalam kurung suami karena konsultasi atau karena terdengar ketika telepon. Oh, mungkin maksudnya ketika konsultasi itu melalui telepon gitu, mungkin terus tidak sengaja terdengar gitu, sehingga otomatis suami atau anggota keluarga yang ada di situ mendengarnya gitu mungkin. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Kira-kira begitu. Jazakallahu khairan. Ini berkaitan dengan dua. Yang pertama, orang yang dapat rahasia. Kalau dikatakan suami, ada yang telepon sama suami, konsultasi, yang itu rahasia sebenarnya. Yang sejatinya suami nggak ingin keluarga dengar. Tapi ada yang mendengarkan tanpa sengaja. Ini kalau bicara tanpa sengaja, maka mereka yang mendengar itu harus menjaga itu rahasia. Seperti tadi yang disampaikan, apabila seorang berbicara, idza haddatsa ar-rajul haditsan thumma iltafat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang berbicara satu pembicaraan dengan seseorang lalu dia menoleh, berarti itu rahasia. Sehingga kalau ada anggota keluarga yang mendengar tanpa sengaja, maka jadi amanah juga buat mereka untuk tidak menceritakannya kepada yang lainnya. Ataupun bagi orang yang seharusnya dia tidak memperdengarkan, mungkin terdengar dengan sengaja, maka nggak ada masalah buat dia. Tapi intinya dia berusaha semaksimal mungkin agar yang rahasia tidak didengar oleh anggota keluarga yang lainnya. Kalau memang tidak disengaja ada yang mendengar, dia mau tidak mau juga harus menjaga amanah tersebut. Karena al-majlis bil amanah. Majlis itu, kumpulan itu dengan amanah. Dan engkau berada di majlis itu, maka engkau pun dituntut untuk menjaga amanah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali mungkin sudah Raisan, ukti Dewi bisa mengambil pertanyaan kepada Ustaz Zuna secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Jadi gini, saya punya kakak ipar, itu single parent, Ustaz. Beliau sudah pernah menikah 2 kali. Yang pertama itu punya anak 2. Terus cerai, terus menikah lagi hanya berumur 4 bulan ya. Lalu cerai lagi karena suaminya tidak bisa menafkahi. Dan saat ini kondisinya untuk suami yang pertama itu tidak bisa, 2 bulan ini tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya, Ustadz, karena ekonominya gitu ya. Lalu ipar saya ini sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang mana laki-laki ini masih tinggal ke rumah dengan istrinya yang statusnya sudah ditalak sejak 2 tahun yang lalu karena pertimbangan ada anak-anak di rumah itu gitu. Nah, kami sebagai adiknya itu karena dengan keterbatasan kami untuk membantu secara finansial juga ya Ustadz ya, kami hanya bisa memberi saran untuk bersabar dulu begitu Ustadz, sampai katanya kan mau perceraiannya yang laki-lakinya mau diselesaikan dulu begitu. Nah, ini ada rencana mau nikah siri gitu Ustadz. Kami kan takutnya ipar kami itu nanti terjatuh dalam masa yang lebih besar gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana, mohon sarannya Ustadz itu. Yang kedua, mohon maaf Ustadz, ada titipan agak urgent ini untuk
dari suami saya itu untuk sholat subuh di rakaat kedua itu duduknya duduk iftirasi atau tawaruk ya Ustadz ya, atau di Nah, sholat sunnah yang 2 rakaat itu apakah seperti itu? Karena kita lagi belajar jadi masih agak bingung. Itu saja Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para wanita ya, bagi para janda khususnya, jangan sembarangan menikah. Kadangkala dia menikah karena urusan ekonomi. Dia lupa dengan kriteria yang seharusnya dipilih menjadi pasangan hidup. Seorang yang agamis dan berakhlak mulia. Tadi dia menikah 4 bulan selesai. Karena ternyata suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Nah, seharusnya engkau kan sudah tahu sebelum menikah. Maka jangan sembarangan menikah. Cari tahu dulu. Laki-laki ini laki-laki yang baik, soleh, yang bertanggung jawab atau tidak. Kadangkala banyak wanita menyalahkan laki-lakinya. Iya Ustaz, ternyata laki-lakinya, loh oke, dia laki-laki nggak tanggung jawab. Tapi pertanyaannya, bagaimana engkau bisa dapat laki-laki itu? Kenapa engkau bermudah-mudahan gitu? Sampai ada yang menikah 2, 3 kali, 4 kali. Selalu alasannya laki-lakinya. Bukan, masalahnya di dirimu. Engkau menerima laki-laki itu. Coba dilihat alasan kenapa engkau menikah. Apakah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga kehormatan dirimu, atau urusannya urusan dunia, urusannya urusan finansial, urusannya ketemu dengan laki-laki itu, kemudian ngobrol ini itu, dia mau nikah, oh ternyata nggak cocok, bisa. Baik, untuk solusi yang sekarang, kalau dilihat laki-laki itu serumah ya sama mantan istrinya yang sudah 2 tahun bercerai, Anda nggak tahu bagaimana kondisi mereka. Apakah suaminya ini atau calon suaminya ini orang yang bertakwa kepada Allah sehingga dia tahu dengan batasan-batasan. Yang ditakutkan mereka tetap kumpul satu rumah, istrinya ya tetap nggak pakai jilbab ketemu dia padahal mantan istrinya demi untuk anak-anak, maka Anda rasa itu bukan kriteria suami yang soleh. Terus bagaimana dengan kondisi sekarang dia mau nikah siri? Bukan masalah dia mau nikah siri apa tidak. Tapi permasalahannya, apakah calon suamimu ini laki-laki yang soleh, yang berakhlak mulia atau tidak? Kalau bicara nikah siri, ya kalau memang kondisinya dia harus nikah siri terlebih dahulu, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia sudah 2 tahun bercerai, terus kenapa mereka masih satu rumah? Demi anak-anak. Tapi mana surat cerainya kalau memang mereka sudah berpisah gitu. Intinya tolong berhati-hati sampaikan memilih calon suami. Jangan gara-gara masalah ekonomi engkau menerima siapa saja laki-laki dan nanti laki-laki itu hanya ingin menikmatin dirimu, kemudian dia nggak bertanggung jawab lagi seperti yang sudah pernah dinikahin di suami yang kedua tadi. Itu mungkin yang disampaikan. Adapun masalah duduk di rakaat kedua untuk sholat yang 2 rakaat. Jadi masalah ini masalah khilaf ya. Insya Allah nggak ada masalah. Yang duduk tawarruk silahkan. Yang duduk iftiraf silahkan. Dua-duanya insya Allah sesuatu yang diperbolehkan. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Masih sisa beberapa menit lagi ke depan. Apa mungkin 2-3 pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan ya. Ya. Insya Allah Ustaz, bismillah. Tafadhali Ukti Evi bisa meng-unmute dan bertanya, menyampaikan pertanyaan dari jamaah Zoom. Ukti Evi. Jazakillah khair, Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan lagi dari jamaah Zoom. Apabila ada seseorang diamanahi untuk tidak ngomong ke siapa-siapa, tapi orang yang diamanahi tersebut tidak yakin apa yang diamanahi tersebut berupa cerita tentang orang lain benar. Bolehkah mengecek kebenaran tersebut tanpa menyebut nama atau diam saja dan membiarkan cerita kejoliman tersebut Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Kalau ini berkaitan dengan ghibah jamaah, tadi kita sampaikan. Kalau dia menceritakan fulan melakukan ini dan itu, dia menceritakan kesalahan fulan, kezaliman fulan, kenapa dia cerita? Kalau kemudian dia mengatakan tolong rahasia ini dijaga. Loh, tujuan engkau cerita apa?
Kalau sekedar untuk ghibah, ya aku nggak mau. Tapi kalau tujuanmu untuk memperbaiki fulan, engkau laporkan itu kepada aku, yang mana aku harus memperbaiki fulan, maka nggak ada masalah. Sampaikan kepada dia, oke, kau sampaikan itu, aku akan berusaha memperbaiki fulan. Ini baru benar. Tapi kalau ternyata dia cuma ghibahin rahasia, jangan cerita sama fulan, lu terus engkau cuma ghibah, dapat dosa engkau. Dan kita yang dengar membiarkan hal itu, kita juga dapat dosa. Maka supaya engkau nggak dosa, sampaikan kepada fulan yang cerita, yang katakan rahasia, show fulan, engkau udah cerita ini dan itu. Aku akan perbaiki fulan. Jangan sampai dia melakukan itu lagi kepada orang lain. Kalau itu sebuah kezaliman. Tapi kalau kemudian yang oh jangan, lu engkau sudah ceritakan sama aku, akan jadi ghibah yang dosa. Tapi bagaimana sekarang ceritamu itu menjadi sarana bagi aku untuk membuat fulan jadi lebih baik. Tanpa menceritakan aku ceritai fulan-fulan, enggak. Tapi sekedar ada orang ngomong kayak ini dan itu, harapannya kita memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sebagai pertanyaan terakhir, mungkin yang sudah raise Ukti Nova Ummu Khadijah bisa mengajukan bertanya langsung pada Ustaz Zuna. Tafadhali Ukti Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Boleh tanya lagi, Ustadz? Ini Afwan, Ana ada pertanyaan yang menurut Ana cukup urgent untuk Ana, Ustadz. Jadi kami tinggal di Munich di Jerman. Qadarullah sekitar sebulan yang lalu kami kecelakaan lalu lintas yang cukup berat, Ustadz. Jadi kami sekeluarga dan juga sahabat Ana itu luka dalam yang berat, Ustadz. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada obat Cina gitu, Ustadz ya, yang katanya untuk luka dalam. Nah, Ana pesan ke keluarga di Indonesia, mohon tolong dibelikan obat Cina yang halal. Pesanan Ana seperti itu, Ustadz. Dan sudah dibelikan. Insya Allah nanti dibawa ke sini. Nah, pertanyaan Ana, sedangkan obat tersebut kan tidak ada stempel halal, tidak ada keterangan isinya apa gitu, Ustadz. Bagaimana dalam hal ini, Ustadz? Apakah Ana boleh mengkonsumsi obat tersebut? Ataukah Ana lebih baik berhati-hati, Ustadz, untuk tidak mengkonsumsinya? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan berobat ya. Nabi SAW menyuruh kita berobat. Semoga yang sakit disembuhkan ya. Kalau tadi dikatakan ada kecelakaan, semoga Allah memberikan kesembuhan. Karena sejatinya musibah yang datang itu sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Tadawaw wa la tatadawaw bil haram. Kata Nabi, berobatlah dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Bagaimana kalau tadi kita dikasih obat yang kita nggak tahu isinya apa? Halal atau tidak kita nggak tahu. Apalagi yang memproduksi obat itu bukan muslim. Yang memproduksi obat itu adalah orang-orang yang tidak kenal halal haram. Yang kita tahu mungkin di tempat mereka biasa menjadikan momei babi, minyak babi, bangkai atau apapun sebagai sarana untuk berobat. Maka kita hendaklah berhati-hati. Tapi kalau kita bisa tahu kandungannya apa, maka nggak ada masalah. Umpamanya kan memang di situ mungkin kita nggak ngerti ada tulisan Cina karena obat itu datang dari Cina. Mungkin kita cari tahu obat ini dari apa. Kita cari tahu terlebih dahulu. Ada sekarang Masya Allah ada terjemahan yang memudahkan. Atau kita punya kawan-kawan yang bisa berbahasa Cina. Kita minta kepada dia untuk menjelaskan obat ini. Obat apa sih sebenarnya? Bagaimana kegunaannya? Dari apa? Insya Allah setelah kita dapat memastikan baru kita pakai. Ini dalam kondisi tidak darurat. Tapi kalau darurat lain lagi. Kalau namanya darurat, yang terlarang aja bisa jadi halal. Apalagi sekedar yang syubhat. Yang haram saja jadi halal. Itu kalau darurat. Tapi selama kondisi ibu tadi belum darurat dan masih banyak pilihan, insya Allah ada waktu untuk memastikan apakah obat yang dikirim nanti sama keluarga itu halal atau tidak. Tinggal kita tadi bertanya kepada orang-orang yang ngerti bahasa Cina. Ditanyakan, oh enggak apa-apa ini cuma dari ini, dari itu yang kita tahu bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang halal ya. Umpamanya dikatakan herbal semuanya. Itu biji-bijian, daun-daunan atau yang memang tidak bermasalah, maka silahkan dikonsumsi. Tapi kalau nggak tahu dan kita tidak terpaksa, mungkin lebih baik menghindarinya. Bukan lebih baik ya, seharusnya seorang muslim menghindari. Karena takut memang
ternyata mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke moderator.